Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Irfan Cahaya Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai klasifikasi penyakit jantung atau heart disease. Untuk materi yang saya sampaikan, nantinya terdapat materi pengisian nilai yang hilang dan juga materi resampling. Nah, pada tahap awal mengenai dataset yang saya gunakan, saya menggunakan dataset yang bersumber dari UCI Machine Learning Repository atau bisa diakses dari token berikut ini. Kalau kita lihat, nantinya akan menuju ke sini. Terdapat sekilas mengenai dataset ini terdiri dari 13 fitur dan juga satu label kelas, sehingga total terdapat 14 kolom. Bisa kita lihat pada dataset ini juga terdapat missing value atau nilai yang hilang, dan mengenai dataset ini terdapat beberapa deskripsi fitur-fiturnya, dan untuk fitur yang hilang terdapat pada fitur CA dan juga TAL. Dataset ini dapat di-download dan ketika kita buka nantinya akan terdapat 4 data yang dikumpulkan dari tempat berbeda, yaitu Cleveland, Hungarian, Switzerland, dan juga PA. Lanjut, untuk tahapan preprocessing datasetnya yang saya lakukan antara lain cleaning dataset dan juga mengisi missing value yang hilang tadi, dan nantinya juga akan diimplementasikan sebuah teknik resampling. Untuk teknik machine learning yang digunakan nantinya akan menggunakan algoritma decision tree. Nantinya akan dioptimasi parameternya menggunakan First, dan untuk evaluasi kinerja modelnya akan digunakan default cross validation. Untuk tahapan penelitian kurang lebih seperti ini: dari dataset yang mentah, laporan preprocessing sehingga dataset bersih, implementasi ke cross validation, dan kita hitung performanya seperti apa. Untuk splitting ini bisa dihilangkan saja, bisa dihiraukan saja. Langkah pertama, kita import beberapa library yang nantinya akan kita gunakan seperti Panda, Seaborn, Matplot, NumPy, dan juga beberapa library dari scikit-learn. Lanjut, kita import datasetnya, dan dataset ini belum memiliki header. Kita isi headernya terlebih dahulu sesuai dengan uh, label tiap kolomnya seperti yang terpampang pada dataset ini. Kita isi sehingga dataset ini memiliki nama untuk tiap kolomnya. Dataset ini juga memiliki nilai yang hilang ditandai dengan tanda tanya pada sebuah kolomnya, yang mengindikasikan ini tidak ada nilainya atau nilai yang hilang tadi. Kita cek untuk info datasetnya, terlihat bahwa masih terdapat beberapa kolom fitur yang bernilai objek. Nantinya akan kita ubah menjadi numerik agar bisa kita lakukan kalkulasi secara matematis. Selanjutnya, untuk distribusi kelas dari dataset tadi, untuk kelas terdapat 2 kelas, yaitu kelas 0 dan juga kelas 1. Kelas 0 untuk uh, orang sehat dan juga kelas 1 untuk orang yang terindikasi sakit jantung. Untuk kelas 0 sebanyak 188 sampel data, dan juga untuk orang yang terindikasi sakit terdapat 106 sampel data. Untuk distribusinya seperti ini. Selanjutnya kita gali mengenai dataset ini untuk distribusi umur dari setiap orang yang masuk dalam dataset ini. Terlihat bahwa mayoritas umur seseorang yang menjadi sampel pada dataset ini adalah 54 tahun. Dan bisa kita lihat untuk orang yang berumur 54 tahun tadi, distribusinya seperti ini. Untuk blok biru merupakan orang yang sehat, dan
untuk plot berwarna oranye ini adalah orang yang terindikasi sakit. Dan kita lihat bahwa mayoritas sampel data yang dimiliki adalah mayoritas diambil dari orang sehat. Selanjutnya kita cek lagi mengenai jenis kelamin, masing-masing jenis kelaminnya seberapa banyak. Untuk bernilai 1 ini adalah untuk laki-laki dan plot 0 ini untuk perempuan. Terlihat. Dan untuk plot biru bernilai sehat dan plot oranye terindikasi sakit, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya dari nilai yang hilang tadi kita kalkulasikan pada fitur apa saja dan seberapa banyak nilai yang hilang. Selanjutnya kita rubah nilai yang hilang tadi dari tanda tanya menjadi NaN. Selanjutnya kita visualisasikan di mana saja nilai yang hilang dan dapat dilihat bahwa pada fitur CA itu merupakan sebuah kolom yang mayoritas nilainya hilang dan juga diikuti dengan fitur total dan juga slop. Untuk fitur-fitur lainnya mayoritas terdapat nilainya semua. Selanjutnya kita lihat pada kolom CA ini ada nilai apa saja dan terlihat bahwa hanya terdapat satu nilai yaitu bernilai 0 sebanyak 3 record data. Ini 1, 2, 3, 3 baris ini. Dan untuk kolom slot terdapat 3 nilai yaitu bernilai 2 sebanyak 91 sampel data, nilai 1 sebanyak 12 sampel data, nilai 3 sebanyak 1 sampel data. Selanjutnya untuk fitur tal, kita lihat bahwa nilai 7 sebanyak 11 sampel data, nilai 6 sebanyak 10 sampel data, nilai 3 sebanyak 7 sampel data. Selanjutnya, kita perbaiki dari beberapa nilai-nilai yang hilang tadi, kita isikan dengan nilai median dari setiap kolom tersebut untuk mengisi nilai-nilai yang hilang tadi. Terdapat beberapa teknik untuk mengisi nilai yang hilang, bisa menggunakan min, median, ataupun modus atau nilai konstan lainnya. Namun pada kesempatan kali ini, kami memilih menggunakan median untuk mengisi nilai yang hilang. Selanjutnya, kita visualisasikan dan tampak bahwa sudah tidak terdapat tanda tanya. Dan bisa diartikan bahwa semua kolom di sini sudah tidak terdapat nilai yang hilang. Selanjutnya kita rekonstruksi format datanya karena tadi terdapat format kolom yang bernilai objek, kita rubah menjadi numerik plot semua. Dan kita cek kembali dan tampak bahwa seluruh kolom pada dataset ini sudah bernilai numerik. Selanjutnya kita hapus kolom fitur yang nilainya konstan. Seperti terlihat pada sebelumnya bahwa nilai CA itu banyak nilai yang hilang dan hanya terdapat nilai 0 dengan 3 record data dan kemungkinan nilai CA nantinya akan hilang setelah kita hapus fitur yang kosong. Dan terlihat bahwa pada sebelumnya sebelum kita hapus terdapat 14 fitur dan masih terdapat kolom CA. Selanjutnya kita lihat sekarang hanya sisa 13 fitur tanpa kolom CA yang mengindikasikan bahwa kolom CA merupakan kolom dengan nilai yang konstan sehingga alangkah baiknya kita hapus. Next, kita cek korelasi dari setiap kolom dataset yang kita miliki dan terlihat bahwa korelasi tertinggi terjadi pada fitur eksang dan juga all peak dengan nilai korelasi 63%. Namun nilai ini masih ideal dan juga masih dapat digunakan sehingga fitur eksang dan juga all peak tidak perlu dihapus. Next, kita pisahkan antara
label data dan juga fitur data, dan kita masuk ke tahap modeling. Pertama-tama kita definisikan default cross validation terlebih dahulu, kita definisikan uh, machine learning classifier yang akan kita gunakan. Pada kali ini kita akan menggunakan decision tree classifier. Karena kita akan melakukan optimasi parameter, kita definisikan parameter-parameter yang akan kita gunakan. Untuk kali ini kita menggunakan grid search CV untuk optimasi parameter. Untuk decision tree bisa kita cek dari scikit-learn ini, dan juga untuk grid search CV bisa kita cek dari sini. Dan untuk keyword sini. Pertama-tama setelah semua didefinisikan, lalu kita masuk untuk melatih dataset yang kita miliki menggunakan algoritma decision tree. Nantinya setelah pelatihan kita juga hitung berapa time computingnya untuk waktu pelatihannya. Setelah dilatih kita evaluasi untuk mengetahui kinerja dari machine learning model yang kita gunakan. Metrik yang kita gunakan antara lain accuracy, precision, recall, dan juga event score. Setelah pelatihan dan juga uh, evaluasi atau pengujian, kita visualisasikan hasilnya, dan nantinya kita juga hitung rata-rata performanya karena kita menggunakan metode default cross validation. Selanjutnya setelah kita lakukan pelatihan, terlihat bahwa hasil dari tiap faultnya, dari trainingnya dan juga time computingnya. Selanjutnya kita evaluasi performa modelnya untuk kita hitung nilai rata-rata dari pelatihan dan juga pengujiannya. Kalau pada tahap awal ini hanya nilai pelatihan saja, pada tahap selanjutnya kita visualisasikan rata-rata nilai pelatihan dan juga pengujian. Selanjutnya kita bandingkan, kita plotkan nilai training dan juga testingnya untuk mengetahui apakah nilai ini, performa dari model ini, overfitting atau underfitting atau good fit. Oke, lanjut pada tahap selanjutnya. Kita coba implementasikan sebuah teknik resampling, yaitu pada notebook ini kita gunakan Smote untuk melakukan oversampling. Kita panggil Smote, kita hitung label awalnya untuk kelas 0 sebanyak 188 sampel data dan juga kelas 1 sebanyak 106. Dan kita implementasikan Smote untuk label datanya menjadi untuk kelas 0 dan juga kelas 1 menjadi sama atau balance 188 sampel data untuk masing-masing label ini. Selanjutnya kita coba visualisasikan dan kita latih seperti pada tahap sebelumnya untuk mengetahui performanya, dan kita evaluasi, kita visualisasikan. Untuk terakhir masuk ke tahap kesimpulan, bisa kita lihat bahwa performa model tanpa adanya oversampling atau hanya dataset dengan jumlah awal, rata akurasi pelatihan adalah 78,57%, sedangkan untuk pengujian sebanyak 77,58%. Sedangkan untuk rata-rata advance score pada training sebanyak 78,35%, sedangkan untuk pengujian sebanyak 77,40%. Untuk rata-rata waktu pelatihan sebesar 23,3 detik. Namun untuk total waktu eksekusi satu sel pelatihan tadi memakan waktu sebanyak 656 detik kurang lebih. Setelah implementasi Smote untuk oversampling,
terdapat peningkatan akurasi di mana akurasi pelatihan menjadi 81,45%, sedangkan akurasi pengujian meningkat menjadi 81,39%. Untuk performa advance score-nya atau bisa kita bilang performa klasifikasi tiap kelasnya menjadi meningkat menjadi 81,42%, dan untuk pengujiannya 81,3%. Waktu pelatihan cenderung menurun namun tidak signifikan menjadi 22,7 detik, dan waktu eksekusi sel satu sel untuk pelatihan dan pengujian yang dilakukan sebanyak 666,26 detik. Dari kedua hasil tersebut didapati bahwa tidak terjadi overfitting dan terjadi kenaikan performa ketika diimplementasikan teknik oversampling. Dalam rangka meningkatkan performa mesin learning model, untuk penelitian ke depan diusulkan menggunakan metode mesin learning lain ataupun metode deep learning dan optimasi dengan rentang nilai parameter yang lebih luas. Selanjutnya untuk notebook satu lagi, notebook kurang lebih sama seperti tahap sebelumnya, namun untuk notebook ini saya mencoba mengimplementasikan kombinasi antara teknik oversampling dan juga undersampling menggunakan Smote Tomac dan juga Smote ENN. Untuk dokumentasi Smote Tomac dan juga Smote ENN bisa diakses dari laman scikit-learn ini. Nah, selengkapnya mengenai hasil-hasil penelitian ini saya dokumentasikan pada laman GitHub ini. Nantinya akan ada laporan yang saya sertakan di situ. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.